Baik, maaf. Adi, jadi ini Anda lihat apakah memang ada yang mengorkestrasi atau merawat isu ini sampai setahun ini nggak kelar-kelar sebetulnya? Ya saya kira semua pihak merawat ini. Semua pihak? Iya, media merawat. Media merawat, Ya. oke. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya di antara begitu banyak isu, bicara tentang ijazah per hari ini sudah 10 bulan, itu tidak pernah tergantikan, Bang. Bahkan kalau kita cek satu persatu, kita bicara tentang program-program populis. Pemerintah misalnya soal MBG, Koperasi Desa Merah Putih, soal ketahanan pangan dan seterusnya, itu tidak dimakan oleh publik. Itu artinya apa? Resultante, exposure terkait dengan pemberitaan terkait dengan ijazah itu sangat luar biasa. Jadi ini adalah terlanjur menjadi konsumsi, menjadi industri yang dianggap menjadi win-win dalam banyak hal. Nah yang kedua bagi saya yang secara prinsip, kenapa misalnya dikait-kaitkan dengan Demokrat dan seterusnya, ini adalah kali kedua sebenarnya soal ijazah ini dikaitkan dengan Demokrat. Dulu mengaitkan dengan Demokrat ketika Jokowi mengatakan ada orang besar. Relawan Pak Jokowi bilang warnanya biru. Partai Demokrat bereaksi, minta tunjuk itu siapa barang. Ini kali yang kedua ketika Pak Beni mengatakan tidak seperti sebelah, tidak ditunjukkan. Karena kalau bicara tentang ijazah di Indonesia hari ini, mungkin satu-satunya itu adalah ijazahnya Pak Jokowi yang hari ini terus menjadi polemik. Kalau bagi saya sederhana Bang sebenarnya, supaya ijazah ini tidak terlampau jadi polemik, ke depan saya kira mumpung ini jadi momentum bagi Demokrat, bagi PSI, sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR, di revisi Undang-Undang Pemilu bahwa besok-besok calon presiden dan semua jabatan-jabatan publik apapun yang dipilih secara langsung, syarat wajibnya harus membawa ijazah asli. Karena yang kita tahu syarat untuk menjadi calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, cukup surat keterangan lulus, ada legalisirnya, cukup pakai ijazah fotokopi, ada legalisirnya. Kalau ini tidak dilakukan, Bang, maka saya hakul yakin siapapun orang yang mungkin punya dendam politik, punya orkestrasi politik, ingin dipersoalkan di kemudian hari, itu akan dipersoalkan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, anggota dewan, kepala daerah, termasuk juga calon presiden, wajib hukumnya menurut saya bawa ijazah asli. Itulah pernyataan dari Arsul Sani dan Beni Harman. Adi, kembali. Seandainya apa yang dikatakan Beni kemudian dengan menunjukkan ijazahnya, apakah kasus ini juga akan selesai sebetulnya? Saya tidak terlampau yakin sekalipun ijazahnya ditunjukkan yang asli, karena ini sudah terlanjur menjadi problematik dan kontroversial. Oleh karena itu yang bisa menyelesaikan semua ini adalah persoalan hukum, bisa di Kapolda ataupun pengadilan yang saat ini sedang digugat. Karena hanya dengan cara itu semua persoalan ini selesai. Karena kalau bicara tentang klaim, kalau bicara tentang narasi, saya kira dua belah pihak akan terus membangun narasi-narasi yang paling kuat. Semua fotokopi legalisir yang dimunculkan di media sosial kan klaimnya paling benar, paling soheh, paling saling tunjuk satu sama yang lain dan siapa yang paling salah. Argumentasi politik semacam ini, Bang, menurut saya nggak ada gunanya. Sampai kiamat pun tidak akan dirawat terus ya? Akan dirawat terus. Tapi yang bisa memutus ini semua adalah persoalan hukum. Nanti hukum akan memutuskan siapa yang sebenarnya disebut asli, siapa yang disebut menfitnah, termasuk juga dianggap tidak. Sampai tahun 2029 nggak akan selesai ya? Tidak akan selesai. Ini akan panjang sepanjang-panjangnya. Itu yang saya tangkap. Baik Pak Suban, saya mau tanya, sebelum kasus gugatan perdata Anda disidangkan di PN Pusat, sudah ada nggak sih pertemuan dengan pihak kuasa hukumnya Gibran maupun KPU? Begini Pak, sebelum saya gugat ini, saya kasih somasi ke baik ke Gibran maupun ke KPU. Tapi diabaikan Pak. Diabaikan. Terus? Lalu saya gugat. Itu habis waktunya gugat. Terus? Pertama saya gugat ke TUN untuk KPU-nya. Karena memang hukum acaranya begitu. Tapi saya kena dismissal. Dismissal proses. Karena udah lewat 90 hari. Dan itu sekaligus untuk mengunci di perkara ini. Karena kalau minta eksepsi absolut, nanti udah nggak ada pengadilan lagi untuk KPU. Maka pengadilannya ikut ke Gibran di pengadilan umum. Nah, saya juga pengen menjawab siapa yang diuntungkan untuk ini semua. Enggak, pertanyaan komunikasi selanjutnya apa sebelum sidang dimulai? Pertemuan dengan kuasa hukumnya Gibran? Jadi dalam sidang itu ada dikasih forum mediasi, Pak. Ada di forum mediasi itu seharusnya para prinsipal itu datang. Baik tergugat maupun penggugat. Nah, dalam permintaan saya di mediasi itu kan damai itu. Saya minta KPU dan Gibran
minta maaf. Kedua mundur. Karena dalam mediasi tidak boleh menyentuh pokok perkara. Oke. Itu yang difasilitasi oleh pengadilan? Iya. Di luar pengadilan, apakah ada pertemuan? Ada pertemuan, tapi nggak terjadi perdamaian, Pak. Apa? Dipertemukan apanya? Ya, itu konsumsi pribadi aja, Pak. Oh, jadi ada pertemuan informal? Ada, iya. Dan tidak dibuka untuk publik? Nggak bisa, Pak, itu. Oke, baik. Karena itu di luar pengadilan. Di luar pengadilan, oke. Mas Umam, kembali tadi ya, ini kan kemudian akan dirawat sampai, kalau Adi kan mungkin sampai 2029, dan Beni pun kemudian mengungkap, ya ini kan apa sih, nggak diselesaikan aja gitu loh. Nah, kalau pandangan Mas Umam, kalau seandainya logikanya Beni itu kemudian dilakukan, ini juga case close atau tetap akan berkepanjangan sih sebenarnya? Saya pikir yang disampaikan oleh Pak Beni cukup logik ya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu kompleks. Kalau misal kemudian ditunjukkan ke publik atau kalau misal kita menggunakan logika hukum ya dibawa saja ke proses pengadilan sehingga kemudian ada pembuktian yang sifatnya memang legal formalnya itu sudah bisa menjadi patokan bersama sehingga kemudian tidak menjadi sebuah hal-hal yang selalu repetitif kemudian mengoyak konsentrasi publik kemudian dinamika politik juga menjadi tidak produktif dan sebagainya. Nah oleh karena itu Mas, kalau misal kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani itu menjadi let's say jurisprudensi, let's say menjadi hal yang kemudian bisa menjelaskan tabayun secara clear ya, sehingga kemudian asbabul wurudnya itu bisa dijelaskan secara terbuka. Kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir Pak Jokowi juga berhak hidup tenang, nggak ada bayang-bayang omongan-omongan dari sekitar dari masyarakat yang barangkali sekarang sudah terbelah modelnya like and dislike. Padahal ini kan hal sederhana, ditunjukkan, dibuktikan. Saya pikir sesuatu yang cukup sederhana. Kalau misal itu dilakukan lagi, energi politik kita bisa kita gunakan pada hal yang jauh lebih bermanfaat ke depan. Kita coba dengar ya pernyataan dari Ade Armando ya juga dari PSI soal kontroversi soal ijazah. Tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Mengacu banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Oke. Ini sikap Ade, ini memang sikapnya PSI gitu menebak-nebak siapa yang bermain dari ijazah itu gimana, Ade? Enggak, kalau dari PSI sendiri kami tidak pernah membicarakan soal tebak-tebakan siapa-siapanya ya. Itu menjadi ranah pribadinya Bang Ade dan ya bebas-bebas saja ya. Begini, saya ingin menanggapi statement dari Prof. Umam barusan ya, terkait dengan ya kalau mau cepat ya tunjukin aja, kayak gitu. Kita baru saja melihat Pak Asrul Sani melakukan itu. Dan seolah-olah itu digunakan ya untuk kemudian memojokkan orang yang sedang dituduh, tapi tidak menunjukkan, ya, untuk membuktikan tuduhan si penuduh. Kayak begitu, ya. Kalau misalnya Pak Jokowi lakukan ini lama-lama terjadi pergeseran norma. Kenapa saya katakan kayak begitu? Dalil ya. Kita itu menganut norma bahwa mereka yang menuduh, maka merekalah yang harus membuktikan. Enak banget Anda, ya, misalnya nih, kawan-kawan di sini saya tuduh. Lalu saya bilang, buktikan dong tuduhan saya salah. Nggak begitu logikanya. Gitu. Jadi jangan mau ya, nanti lama-lama ini jadi presiden. Dan kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani, ini digunakan sebagai presiden untuk nge-push, dalam hal ini adalah kubu Pak Jokowi, untuk menunjukkan yang asli. Pak Jokowi nggak masalah ya untuk menunjukkan yang asli, ya, asalkan itu di ruang yang tepat, gitu. Ruang yang tepat itu seperti apa misalnya? Baik. Ruang yang tepat itu misalnya di pengadilan. Di pengadilan, Ya. Kalau tadi omongannya Bang Ade itu gimana? Ada PDIP, ada 212, kemudian juga Demokrat itu gimana?
Ya kalau memang Ade Armando itu dianggap representasi pribadinya, mestinya harus diingatkan juga. Karena wajah Ade Armando itu ada dua wajah. Wajah Cokro TV, yang kedua PSI. Tidak ada wajah yang lain. Karena pernyataan ini tidak ada teguran, tidak ada evaluasi. Publik itu mengamini seakan-akan Ade Armando mewakili secara keseluruhan suasana batin PSI. Yang sebenarnya orang seperti Bung Uki juga akan mengatakan yang sama. Seperti halnya disampaikan oleh Ade Armando. Cuman sedang menjaga perasaannya. Ade Armando lah yang kemudian gaspol dan relatif mau agak sedikit vulgar menyebut soal siapa yang disebut probability yang dikait-kaitkan dengan soal isu ijazah ini. Itulah yang saya sebut, kalau memang Ade Armando ini offset, tidak mewakili partai, diingatkan dong, jangan diulang-ulang. Karena sampai hari ini tidak ada ingatan-ingatan yang terkait dengan bahwa Ade Armando itu dianggap sebagai sesuatu melampaui kewenangannya sebagai. Jadi menurut Anda yang diuntungkan siapa sih sebenarnya? Kalau mau jujur, yang diuntungkan itu Pak Jokowi sama Gibran. 10 bulan ini nggak ada tema lain selain Jokowi dengan Gibran, Pak. Teman-teman mari kita cek, tanya ke Pak Prabowo diuntungkan nggak? Per hari ini yang saya khawatirkan, program-program populis rakyat yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, Bang. Kan MBG itu adalah program yang sangat strategis loh. Ribuan dan bahkan jutaan target adik-adik kita mendapatkan makanan yang bergizi. Soal koperasi Desa Merah Putih ingin membangun ekosistem ekonomi di desa, nggak diomongkan, Bang, ini barang. Umam tadi sudah ngomong, ayolah bicara tentang hal-hal yang sifatnya produktif, soal infrastruktur, soal bagaimana interkoneksi antara satu wilayah-wilayah dengan yang lain. Jadi Prabowo dirugikan? Kalau mau kita mau jujur, pembicaraan terkait dengan program strategis per hari ini itu menenggelamkan program-program strategis pemerintah. Dulu kita sering mendengarkan bagaimana pidato politik presiden di luar negeri, bagaimana wajah Indonesia semakin tampil di forum-forum internasional, tapi daya tahan beritanya paling lama seminggu, Bang. Back to hitoh, ijazah lagi, Jokowi lagi, Gibran lagi, Solo lagi. Dulu, Bang Budiman, dulu saya sempat ngomong kayak gini, waktu awal-awal kasus ijazah ini dipersoalkan. Saya ngomong, nggak produktif soal ini, nggak bagus ngomong soal isu ijazah yang menurut saya tidak memiliki impact apapun ke belakang, tidak akan mengeliminir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi pasti tuduhannya, ini pasti termol jilid baru. Itulah yang saya sebut, sangat mensimplifikasi dan tuduhan-tuduhannya. Nah ketika Bung Umam misalnya, ayo long, seperti Arsul Sani, pasti akan disebut, ini bagian dari kelompok yang ingin supaya Pak Jokowi menunjukkan aslinya. Bung Uki ketika bilang, semua orang punya hak untuk ngekip bahwa ijazahnya itu hanya boleh disampaikan di ruang-ruang yang sifatnya terbatas oleh pengadilan, oleh hukum dan seterusnya, itu pasti dianggap sebagai termol jilid pertama. kan itu yang kemudian baik. Kita. Apakah kemudian soal ijazah ini akan bereskalasi menuju 2029? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Itu adalah respon dari Presiden Jokowi soal ijazah yang dipersoalkan. Mas Umam, Pak Jokowi menyebutkan ada backup sebetulnya yang mengorkestrasi ini. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kemudian ini juga mengarah kepada rivalitas sih sebenarnya pada Cawapres 2029 itu? Saya pikir terlalu prematur bicara tentang rivalitas di 2029, Mas. Karena kalau misal kemudian itu dialamatkan ke apapun tadi ya, karena kan tiga dengan argumen yang cukup spekulatif. Kalau misal dari Demokrat sendiri completely clean, tidak ada arah kemudian menggunakan narasi ini sebagai bagian dari konteks kontestasi. Nah oleh karena itu kalau misal kemudian memungkinkan, alangkah lebih baik memang tadi disampaikan oleh Mas Uki, kita sangat setuju segera lakukan kemudian pembuktian-pembuktian yang jauh lebih kredibel dan itu akan menyelesaikan hal-hal yang jauh lebih yang kontroversi ini lebih cepat. Nah oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, saya pikir itu menjadi sebuah seruan, terutama bagi teman-teman di PSI atau mungkin dari Pak Jokowi keluarga sendiri. Kalau misal kemudian itu bisa diselesaikan dengan cepat, saya pikir akan jauh lebih besar manfaatnya untuk demokrasi, untuk pendidikan politik, dan saya pikir kita menunggu itu semua. Menunggu diselesaikan? Menunggu diselesaikan supaya kemudian tidak ada spekulasi-spekulasi yang sifatnya kemudian membelah. Dan oleh karena itu ini menjadi wake up call. Kalau misal tadi disampaikan Mas Uki ada semacam ketidaknyamanan, kita juga sangat berharap semoga ketidaknyamanan itu bisa kemudian segera diarahkan untuk proses penyelesaian yang betul-betul final, sehingga kita juga menghargai privasi Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga. Kalau misal kemudian ini bisa diselesaikan, mereka juga berhak untuk hidup tenang, tidak kemudian dibayang-bayangi oleh kontroversi yang tidak begitu produktif seperti ini. Oke, Mas Uki, tadi kan Pak Jokowi kan
kelihatan agak kesel gitu ya. Ya. Udah sampai kepada Jan Etes pun akan dipersoalkan gitu. Apa sih yang Anda baca dari pernyataan Pak Jokowi itu? Iya, begini. Sebenarnya soal ijazah ini sudah semenjak tahun 2020. Waktu itu Bambang Trimulyono ya, dengan buku berjudul Jokowi Undercover. Dan lelaki berijazah palsu, and the blah, and the blah, and the blah, and the blah. Sudah disidangkan berkali-kali ya, diproses hukum berkali-kali, dan diputuskan juga sudah berkali-kali. Gitu. Keputusannya tetap sama bahwa tuduhan tersebut false atau salah, ya ijazah Pak Jokowi itu asli. Lalu institusi yang paling berwenang untuk menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, yaitu adalah UGM itu sendiri, Universitas Gadjah Mada, karena mereka lah yang merilis. Ya, dan UGM juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Lalu kemudian Bareskrim Polri pernah juga kemarin itu ngecek otentisitas dari ijazah Pak Jokowi. Ya, setelah dicek otentik gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi adalah ini sudah terlalu lama. Terlalu lama? Ini sudah terlalu lama, iya. Walaupun memang aktornya itu berganti ya. Aktornya berganti? Aktornya berganti. Kalau Roy Suryo yang kami catat, itu kurang lebih setahun belakangan. Kalau bagi PSI maunya gimana sih? Selesaikan pengadilan gitu? Jadi satu hal yang pasti ya, Pak Jokowi itu tidak akan mengganggu orang lain. Tapi ya, jangan diganggu-ganggu terus. Begitu. Haknya ya seolah-olah dikebiri. Yang dalam hal ini adalah dia punya hak privasi, yang dalam hal ini adalah ijazah itu adalah dokumen pribadi. Ya. Dan seolah-olah dia dituduh ijazahnya palsu kalau dia tidak menunjukkan. Kayak gitu. Dan ketika Pak Jokowi kemudian, oke, saya tunjukkan, cuman kita bawa ini ke ranah hukum. Salah lagi. Wah, ini presiden ke-7 adalah presiden yang memenjarakan rakyatnya. Kan? Padahal kalau kita bayangkan ya, 4 tahun bahkan sekarang menjadi 5 tahun ya, ijazahnya dipersoalkan terus. Ini udah kesabaran tingkat dewa ini. Kalau saya digituin terus, paling 3 bulan 4 bulan saya tahan. Terus ngapain? Kalau langsung saya tuntut juga lama-lama. Pak Jokowi ini kan, kalau dengan Roy Suryo ini sudah kurang lebih setahun lah ya. Itu baru dilaporkan ke polisi terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi justru yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi dalam hal ini dengan beliau melaporkan ke polisi adalah membuka seterang-terangnya ijazah tersebut. Dan Pak Jokowi juga ya pada saat melaporkan ke polisi membawa ijazah yang asli loh. Membawa ijazah yang asli loh. Jadi mohon maaf ya, saya menyebutnya ini adalah kebodohan yang jahat. Kebodohan jahat lagi ya? Kebodohan yang jahat. Kita menjadi seperti orang dungu yang mempersoalkan hal yang sangat tidak produktif. Bangsa lain sudah berpikir untuk tinggal di planet lain. Elon Musk misalnya ya. Atau Eropa sudah berpikir menjadikan mobil listrik itu industri yang mereka kuasai. Kita ngomongin ijazah. Kita masih ijazah palsu. Dan Roy Suryo CS bahkan sempat ingin ya shifting the goalpost, ekspansi topik, yaitu orang tua palsu, sempat ke kuburan orang tuanya Pak Jokowi dan keluarga. Baik, Adi, jadi gimana Anda lihat kalau Pak Jokowi mengatakan ini ada yang membackup, yang membackup paling mungkin siapa sih mempertahankan isu ini begitu panjang? Ya mungkin itu, kita mengutip pernyataan Ade Armando yang politisi PSI itu Bang, yang tidak boleh menyebut atas nama pribadi, soal dugaan-dugaan yang mengarah kepada hal itu. Tapi bagi saya secara prinsip soal ijazah ini pada akhirnya kan sudah memasuki babak baru. Setelah ada 8 orang ditetapkan tersangka oleh Kapolda. Itulah yang saya sebut percuma narasi-narasi klaim yang paling benar satu sama yang lain. Karena ujung dari pembuktian ini adalah soal pembuktian hukum. Jadi nanti Roy Suryo dan kawan-kawan memiliki saksi ahli. Bisa tidak bisa menganulir. Tapi mungkin nggak direhabilitasi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab itu nantilah lihat soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau melihat kecenderungannya Bang agak susah. Ini kasusnya kan tidak terlampau memberikan resonansi yang relatif negatif misalnya bagi
suasana politik dan ekonomi. Tapi kan mengganggu juga kan? Kalau mengganggu iya, mestinya kalau ini dianggap mengganggu, sejak lama mestinya dipersoalkan. Terutama ini tidak selesai pada persoalan dana hukum. Tapi tadi yang saya ingin highlight sebenarnya, kalau tadi saya bilang yang diuntungkan dalam persoalan ini adalah Jokowi dan Gibran, itu pada soal pemberitaan dan exposure yang memang tidak tergantikan. Tapi pada saat yang bersamaan, karena ini sudah berlangsung cukup lama, hitungan saya tidak setahun, baru 10 bulan, ini secara perlahan sudah menjadi hantu yang relatif secara psikologi sepertinya sudah mulai mengganggu. Hantu yang mengganggu? Yang cukup mengganggu tentu saja Bang. Karena kalau kita bicara dari pagi ketemu pagi, semua media online, media cetak, TV, koran, radio, termasuk medsos, ijazah lagi. Sesuatu yang menurut saya bukan hanya tidak produktif, tapi memang merasa insecure sepertinya. Tak nyaman terus Bang. Kalau tidak membicarakan 24 jam itu yang masuk dalam memori publik, termasuk memorinya Pak Jokowi, Mas Gibran, itu hanyalah soal ijazah dan tidak ada isu yang lain. Oke.